5, 4, 3, 2, 1, open the book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7, baik kelas 7A, kelas 7B, dan kelas 7C ya. Semuanya, hari ini Bapak akan menerangkan tentang materi pembelajaran Al-Quran Hadis berkaitan dengan bab 4, yaitu sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Ini tentang sifat toleransi, atau dalam bahasa Arab disebut tasammuh. Apa sih yang dinamakan dengan toleransi itu? Pertama kita buka dulu yang buka wawasanmu ya. Di situ menerangkan tentang Allah menciptakan manusia dengan beragam diri. Maksudnya dari jenis, kelamin, warna kulit, rambut, dan lain sebagainya, itu memang sudah menjadi perbedaan kita. Apalagi perbedaan suku, bangsa, kemudian ras, dan lain sebagainya. Yang berarti bahwa negara kita, khususnya di Indonesia, tidak berasal dari satu jenis, melainkan berbagai macam agama, suku, budaya, kemudian bahasa, kemudian adat, istiadat juga pasti berbeda. Nah, dari perbedaan tersebut muncullah kemudian yang namanya sifat toleransi. Toleransi nanti kalau kita definisikan nanti setelah ini definisinya. Nah, kemudian hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kita saling mengenal, supaya kita saling memahami, sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, manusia harus saling menghargai agar terwujud kehidupan yang rukun, tentram, nyaman, damai, tidak rusuh. Ya. Nih, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di situ dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bisa dilihat artinya di WA group, atau bisa dilihat juga di Al-Quran terjemah. Yang intinya Allah itu menciptakan manusia dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa berbeda, artinya ya, supaya kita saling mengenal. Oh, ternyata kita saja yang di Indonesia yang berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, berbahasa Kromo dan sebagainya, mungkin saling aneh ya. Kita mengenal bahasa orang Sunda seperti ini, seperti itu, kemudian orang Jawa mengenal bahasa Sunda juga sebaliknya. Nah, itulah yang disebut dengan perbedaan. Nah, dari perbedaan itu agar kita saling mengenal. Artinya jangan karena berbeda kemudian kita saling bermusuhan atau saling pisuh-pisuhan, saling ejek-mengejek, saling celak-mencela. Nah, itu nggak boleh. Karena dari dari pembelajaran ini, atau dari arti kata toleransi atau arti kata tasammuh, kalau dalam bahasa Arab tasammuh, kalau bahasa Indonesia toleransi. Itu seperti itu ya. Kemudian toleransi mewujudkan kedamaian. Tiada hentinya hati kita tercedak kagum jika mengingat kisah Rasulullah SAW dengan keluhuran akhlaknya dan kemuliaan budi pekertinya. Untaian kata yang tidak pernah melukai, sikap diri yang sangat hati-hati, dan keteguhan hati yang tak tertandingi. Subhanallah.
Bahkan hati dan keteguhan hati yang tertandingi ini beliau digelari sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian di kalangan orang Yahudi beliau sangat terkenal dengan toleransinya. Toleransi ini dicontohkan olehnya terhadap agama-agama lain yang sangat jelas sebagaimana terungkap dalam sejarah. Pernah suatu saat para pendeta dari agama Nasrani datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia untuk mengetahui tentang agama Islam. Dalam beberapa hari mereka hidup bersama umat Islam. Pada suatu saat sampailah mereka pada hari Ahad, hari di mana bagi orang Nasrani adalah hari beribadah untuk mengagungkan Tuhannya. Biasa orang-orang mereka yang ketika beribadah pada hari Ahad atau hari Minggu, kemudian orang Islam di hari, walaupun di semua hari kita harus sholat, kemudian ada satu sholat yang memang harus secara berjamaah khusus untuk laki-laki, yaitu di hari Jumat atau sholat Jumat. Nah, Rasulullah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan itu. Namun di lingkungan umat Islam itu tidak ada gereja untuk mereka gunakan melakukan ritual ibadah. Maka problem seperti ini disampaikan kepada Rasulullah, kemudian merelakan dan mempersilahkan para pendeta untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya di masjid. Ini pernah Rasulullah lakukan. Kalau sekarang sudah tidak bisa, artinya jangan kemudian berpendapat bahwa berarti sekarang boleh dong orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik katakanlah beribadah di masjid dengan beralasan karena di wilayahnya tidak ada gereja atau tidak ada tempat beribadah untuknya. Ini sudah tidak menjadi alasan lagi, karena apa? Sekarang sudah banyak, bahkan sudah ratusan atau ribuan ya gereja-gereja yang sudah dikhususkan untuk mereka beribadah. Jadi nggak ada alasan kemudian bukan karena sifat toleransinya hilang, tidak. Tetap bertoleransi itu mempersilahkan mereka untuk menyembah Tuhannya sesuai dengan yang mereka yakini. Kemudian kita sebagai orang Islam tidak usah mengganggunya, kemudian kita merusuhinya, bahkan kita membubarkannya karena musyrik lah, karena ini juga tidak. Ini bagian daripada sifat toleransi. Nah, kalau kita lihat dari definisi toleransi itu berasal dari kata Yunani ya, yang berarti tolerare artinya kasih sayang, artinya perbedaan, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia disebut toleransi. Toleransi itu pertama, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, berpendapat. Silahkan, jangan memotong pendapat mereka saat dia mengatakan atau berpendapat. Beri kesempatan dia untuk berbicara seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, lapang dada. Tidak ngamukan, tidak sewotan, jangan marahan lah. Nyantai aja, slow aja, woles. Nah, yang kemudian toleransi juga bisa disebut dengan perbedaannya. Artinya dari berbeda itu yang kemudian jangan saling bermusuhan. Pada intinya itu aja toleransi itu. Walaupun nanti ada kata kosakatanya atau bisa disebutkan dengan kebalikan katanya toleransi itu adalah fanatik. Fanatik itu berarti senang atau suka dengan cara keterlaluan, dengan cara berlebihan disebut dengan fanatik. Sedangkan toleransi itu sifat menghargai.
menghargai sesama umat. Toleransi apakah hanya berlaku dengan yang berbeda agama saja? Jawabannya tidak. Toleransi itu bukan hanya pada agama lain. Di agama Islam sendiri pun tetap harus kita wujudkan sifat toleransi. Harus kita adakan, munculkan sifat toleransi tersebut. Karena sifat toleransi itu ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kemudian sifat toleransi ini juga tidak harus berlebih-lebihan. Tadi yang disebut dengan fanatik ya. Fanatik penyeimbang sifat toleran. Nanti ada di B itu. Ada dua istilah tentang Islam, sifat fanatik. Istiqomah adalah keteguhan hati. Dan dua, ta'assub adalah fanatik buta. Jadi fanatik di sini atau yang dimaksud di sini adalah harus bertoleransi, melainkan toleransinya ada batasannya. Ada hal-hal yang diperbolehkan untuk bertoleransi, ada juga yang bertoleransi ada batasannya. Batasannya sampai mana toleransi? Contoh, kita punya teman dari orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik katakanlah. Karena temen, akhirnya ketika dia di hari Ahad, ya udah kamu ikut dong, sholat sama dia bareng-bareng. Harus ada di sampingnya, kan kamu temennya. Kemudian sebaliknya ketika di hari Jumat, karena dia temennya laki-laki juga. Ya udah, kamu kan teman saya, walaupun kamu agama Nasrani harus ikut dengan saya, ikut sholat Jumat, dan kamu harus ada di sampingnya. Juga tidak juga kan seperti itu. Artinya ketika kita di hari Jumat kita sholat Jumat, maka mereka harus menghargai kita sebagai orang Islam melakukan sholat Jumat. Dengan cara apa dia menghargainya? Jangan menghalang-halanginya, jangan memaksakan dia untuk ikut sholat Jumat. Begitupun sebaliknya ketika di hari Ahad dia bersembahyang, dia beribadah terhadap Tuhannya. Sebagai seorang Islam tidak kemudian mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan mereka. Silahkan dia untuk beribadah, silahkan dia untuk menyembah kepada Tuhannya. Dia jangan memaksa kita untuk ikut sholat atau ikut sembahyang kepada bersamanya. Juga tidak harus juga mengancam-ancam kalau tidak sholat seperti ini juga. Fair-fair saja, biasa-biasa aja kan seperti itu. Itu diantaranya. Lalu contoh sifat toleransi terhadap sesama Islam itu seperti apa? Sifat toleransi terhadap seorang sesama Islam, contoh ketika di sekolah, contoh ya, di sekolah dicontoh. Ketika pembelajaran, guru sedang mengajar sama kalian. A, B, C, D, dan sebagainya. Guru lagi ngajar nih, Kayak seperti ini contoh. Kemudian ada salah satu orang siswa yang bertanya kepada gurunya. Dia acungkan tangan, "Pak, saya mau tanya, Pak." Kemudian nih baru ngomong seperti itu, teman-temannya langsung nyurakin, dan sebagainya. Ini juga termasuk sifat tidak toleransi terhadap sesama Islam. Kenapa? Karena dia tidak ini contoh kecil ya. Dia tidak bisa membuka lebar selapang-lapang dadanya atau tidak bisa memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Walaupun ini ada beberapa sifat atau beberapa kejadian yang berbeda-beda, bukan di sekolah saja. Dan itu termasuk. Walaupun dia orangnya biasanya buat rusuh saja, buat gaduh saja di situ, tapi ketika dia berbicara, kasih dia untuk berbicara jelas. Terlebih ketika ada suatu permasalahan, dia mau mengklarifikasi tentang permasalahan tersebut, maka jangan dipotong. Mungkin kalau bertemanan ya, atau kita lagi ngobrol asik sama teman,
tiba-tiba memotong pembicaraan yang di tengah-tengah, nah itu pun nggak boleh. Artinya apa? Biarkan teman kita ketika berbicara diselesaikan terlebih dahulu, yang kemudian setelah selesai baru kita ngomong. Jadi tertib gitu. Dia berbicara sampai selesai, kemudian kita menjawab kalau itu pertanyaan, atau kita membalas ketika obrolan tersebut ketika dia sudah selesai. Dia pun jangan ngomong dulu sebelum kita ngomongnya selesai. Itu bagian daripada toleransi juga. Nah, istilah fanatik tersebut tadi, yang ada dua istilah ya, yang sekarang. Fanatik penyeimbang sifat toleran. Kamu nanti bisa dilihat di grup WhatsApp atau di IG. Ada dua istilah Islam tentang sifat fanatik. Yang pertama, istiqomah adalah keteguhan hati. Dan yang kedua adalah fanatik buta. Maksudnya bukan buta mata. Fanatik buta nanti akan saya terangkan. Dari dua istilah tersebut menunjukkan fanatik memiliki positif dan negatif. Fanatik memiliki atau toleransi ya, yang fanatik tadi. Fanatik ada yang baik dan ada fanatik yang kurang baik atau bisa jadi tidak baik. Sehingga fanatik yang berlebihan akan sangat membahayakan bagi kerukunan hidup umat. Terlebih umat Islam dimanapun berada. Kisah tentang sifat fanatik buta di zaman Rasulullah dikisahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar radhiyallahu an dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata, saya bacakan hadisnya ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu da'wal jahiliyah. Qalu ya Rasulullah asa rajulun minal mujahirina rajulan minal ansori faqala da'uha fa innaha mungtinatun. Artinya, dahulu kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gaza. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka orang Ansor tadi pun berteriak, wahai orang Ansor, tolonglah aku. Orang muhajirin tersebut pun berteriak, wahai orang muhajirin, tolonglah aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, seruan jahiliyah macam apa ini? Mereka berkata, wahai Rasulullah, seorang muhajirin telah memukul pantat seorang kaum Ansor. Beliau bersabda, tinggalkan hal itu karena hal itu adalah buruk. Ini terjadi poro padu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya, atau ya bisa dikatakan masalah kecil dari kaum muhajirin dan kaum Ansor. Kalau mungkin di Indonesia bisa disebut juga ada orde baru, orde lama, orang-orang seperti itu, atau apalah itulah. Yang jelas dari sifat di sini, hal-hal yang fanatik ya, ini tentang fanatik. Hal-hal yang disebut fanatik buta adalah fanatik yang tadi. Ya dulu mungkin kalau sekarang memukul pantat orang itu gimana kira-kira? Sesama laki-laki loh ya, jangan ke perempuan. Atau jangan dibalik, perempuan ke laki-laki, ini laki-laki dengan laki-laki. Yang seruan atau terhadap seperti itu tuh disebut dengan kata Rasulullah kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Artinya jangan dilakukan. Itu kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Biarkan mereka melakukan tersebut, tapi kita orang Islam jangan melakukannya. Maksudnya seperti itu. Walhasil sifat toleransi ini harus kalian tanamkan dalam hati kalian, tetapi tidak juga
fanatik ya. Fanatik dalam beberapa hal. Kalau fanatik, mungkin ada yang bertanya, fanatik itu apa? Fanatik itu berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan atau dalam sesuatu hal. Boleh kita mengfanatikan terhadap Allah. Bukan berarti ketika kita fanatik terhadap Allah, kita meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Karena kamu senang dengan ibadah kepada Allah, kemudian kamu melupakan kewajibannya sebagai pelajar untuk belajar, melupakan kewajibannya kepada orang tua ketika untuk membantu. Tetap kita harus ibadah kepada Allah juga sebagai hambanya. Kemudian kita juga harus berbakti kepada orang tua. Kemudian kita harus juga belajar sebagai seorang siswa. Kita lakukan sesuatu yang menurut kita itu wajib. Maksudnya ketika seorang pelajar, ya maka kewajibannya adalah belajar. Ketika kita seorang pekerja, berarti kewajibannya kita adalah bekerja. Ketika kita seorang berorang yang dagang, ya berdaganglah untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Maksudnya seperti itu. Fair-fair aja, wong dagang yang dagang, wong nelayan yang nelayan, orang tani juga yang mentani. Kemudian orang yang kerja di kantor, orang kerja di PT, kalau ada yang berjualan di pasar, berjualan berkeliling, ya berjualan keliling. Nah, ketika kita melakukan itu semuanya dengan hati tenang, insya Allah ini kemudian tidak ada gaduh dalam hati. Kemudian jangan lupa juga sifat toleransi kita terapkan dalam semua hal, semua aspek-aspek tadi. Menghargai terhadap orang lain. Orang Jawa mengatakan apa? Sing penting aja gawe wong sewot, tidak menyakiti orang, maksudnya tidak menyakiti orang. Kemudian kita tidak menjadi pelopor atau kita tidak menjadi pemberontak, menjadi orang itu tidak senang juga tidak. Nah, itu yang harus kalian tanamkan, sifat toleransi pada materi minggu kali ini berkaitan dengan fanatik penyeimbang sifat toleran, atau dalam bab 4 dengan tema sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Damai dalam berhidup dengan melakukan sifat toleransi. Nanti keterangannya yang lebih jelasnya lagi insya Allah di minggu-minggu depan. Pertemuan kali ini cukup sekian saja. Ini sudah kurang lebih 30 menit berlalu. Insya Allah nanti lanjut di minggu yang akan datang. Yang jelas untuk hari Kamis kelas 7 insya Allah tiap hari saya akan melakukan seperti ini. Begitupun kalau untuk kelas 8, berarti kemarin ya di hari Rabu. Hari Rabu kelas 8, hari Kamis kelas 7. Dengan materi atau pembelajaran Al-Quran di Madrasah MTS Global Al-Rahmah. Atau di belakang tuh ada Open the Book Global School daring. Itu seperti itu. Bagi siswa yang nanti mau bertanya, silahkan tulis aja di kolom komentar atau bisa langsung di grup WhatsApp kelas masing-masing berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Silahkan, Bapak buka 24 jam kalian untuk bertanya, tapi untuk menjawabnya insya Allah saya secepatnya untuk menjawab. Kalian bertanya silahkan 24 jam, oke? Oke, seperti itu aja, udah 9.40 menit. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Bapak sekian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.